Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Saifuddin. Kali ini saya akan mencoba menerangkan tentang pasal menggunakan siwak, menggunakan alat siwak, yaitu siwak adalah sunnah Kanjeng Nabi yang mungkin sudah jarang dilakukan oleh orang Islam. Nah, ini namanya siwak. Nanti kita coba bahas di kitab Fathul Qorib tentang siwakan ini, apa saja yang disunahkan untuk bersiwakan. Oke, kita kirimkan Fatihah dulu untuk pengarang kitab Fathul Qorib. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawiki ku fasal suwiji fi istikmali alati siwaki ing dalem nerangake nggunakake alat siwak. Jadi pasal ini akan menerangkan tentang menggunakan alat siwak. Bahwa utawi siwak iku min sunanil wudu'i setengah saking pira-pira sunai wudhu. Jadi siwakan itu termasuk beberapa dari sunahnya wudhu. Jadi wudhu pun disunahkan untuk siwakan. Belumnya pasti. Wayut laku lan den ucapake apa siwaku siwak. Aidon hale maleh alama ing atase perkara yustaqo kang den gawe siwakan bi kelawan ma min arakin saking kayu arak. Jadi kata siwak itu di sini juga digunakan untuk perkara yang digunakan untuk siwakan, yaitu kayu arok. Nah, dan wanahwi lan sepadane arok. Ya bisa kerah klambi ini juga bisa, kerah baju itu bisa digunakan untuk siwakan. Pokok perkara sing atos itu pun boleh digunakan untuk siwakan. Tapi yang bisa menyerap bau dan juga bisa mengharumkan bau mulut itu ya yang dari kayu arok itu, yang dijual di Shopee juga ada, di penjual minyak wangi pun biasanya menjual siwak itu. Bisa dicari di Google untuk pembelian siwak. Kemudian wasiwaku tawisiwakan iku mustahabun den sunhake fi kulli halin ing dalam saben tingkah. Wala yukrahu lan ora den makruhake tanzihan kelawan makruh tanzih. Illa ba'da zawali kejaba ing dalam sause srengenge liso imi kedue wong kang poso. Jadi siwakan itu disunahkan dalam setiap tingkah. Akan tapi kecuali illa ba'da zawali lisoimi, bagi orang yang berpuasa itu hukumnya makruh jika siwakan illa ba'da zawal, sesudah lengsernya matahari. Jadi matahari sudah menggeser ke barat. Nah, bagi orang yang berpuasa itu tidak dimakruhkan. Jadi dimakruhkan bagi orang yang puasa sesudah gesernya matahari atau lengsernya matahari ke barat itu hukumnya makruh. Fardun iku ono fardu au naflan utawa puasa sunnah, baik itu puasa fardu seperti puasa Ramadan ataupun puasa qadha ya. Bagi yang ketika pas Ramadan tidak bisa berpuasa, ada halangan, bukan qadha pun juga wajib. Maka di situ pun dimakruhkan. Jadi dimakruhkan baik itu puasa sunnah maupun puasa fardu. Wa tazululan ilang apa al-karahatu hukum makruh bi guru bisamsi kelawan surupe srengenge. Wakhtara lan milih sapa An-Nawawi Imam Nawawi adamal karahati kelawan
ora anane makruh mutlakon kelawan mutlak. Dan yang namanya hukum makruh tadi bagi orang yang berpuasa itu hilang ketika sudah bighurubi syamsi. Jadi sudah maghrib sebagai surupe srengenge. Jadi matahari itu sudah tenggelam ke barat. Kemudian wahwa utawi siwakan ayat asiwaku siwakan fi salasati mawadia ing dalem telu pira-pira panggonan iku asyaddu luwih banget apane istihbaban ulihe den sunatake min goiriha saking timbang saking liyane salasa. Jadi di sini diterangkan siwakan di dalam 3 tempat ini lebih utama atau lebih dikukuhkan kesunatannya daripada yang lain. Ahadua utai salah sijine salasa ikut inda tagoyurul fami ing dalem uliye dalem owae cangkem. Jadi min asmin saking suwene meneng. Jadi yang pertama adalah siwakan ketika bau mulut itu sudah berubah karena mungkin diam terlalu lama itu kan bisa menyebabkan bau mulut ini terlalu basin gitu, sehingga ini perlu disiwaki. Siwakan pada keadaan seperti ini banget disunahake atau sungguh atau banget disunahno. Kilat dan ucapake wa utawi asmun iku sukutun meneng tawilun kang suwe. Wakila lan den ngendikake wa utawi asmun iku tarkul akli ninggal mangan wa inna mala ing pesni kala dawisin musonaf. Jadi asmun tadi itu ada yang mengucapkan atau ada yang mengatakan sukutun tawilun, diam yang lama. Ketika mulut ini nggak berbicara alias diam begitu lama, itu kan akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Jadi ini memang sunnah untuk disiwaki alias disiwaki nantinya agar tidak berbau mulutnya. Wakila lanten ngendikake huwa tarkul akli, atau ada yang mengatakan itu asmun tarkul akli, jadi meninggalkan makan ya nantinya ya seperti orang puasa lah. Ketika orang puasa itu kan nggak makan, jadi mulutnya pun berubah ya, bau pasti itu. Makanya sunnah untuk disiwaki, kecuali ketika sesudah gesernya atau lengsernya matahari ke barat bagi orang berpuasa, baik itu puasa fardu maupun puasa sunnah, itu hukumnya makruh. Wa ghairi lan ing liyane asmun liyasmulu supaya mengku tagoyurul fami ing owae cangkem bigori asmin kelawan liyane menengkang suwe. Kaakli zirihin kaya dene mangan kang duweni ambu, kariyahin kaya dene karihin kang den sengiti, min saumin bayane saking bawang wa basolin lan brambang, wairima liyane saum lan basol. Jadi penyebab bau yang tidak sedap, penyebab bau mulut yang tidak sedap itu ya banyak sekali, tidak hanya tadi diam terlalu lama atau enggak makan, itu pun bisa menyebabkan bau tidak sedap. Tapi makan makanan yang mempunyai bau yang sangat menyengat seperti jengkol ataupun pete, di sini contohnya kalau dalam kitab itu berambang, bawang merah, bawang putih, itu juga akan mengganggu yang namanya bau mulut. Jadi bau mulutnya itu berubah tidak sedap. Nah, ketika bau mulut ini sudah berubahnya itu tidak sedap baunya, maka sunnahnya ini istihbaban banget disunahkannya untuk disiwaki.
Atau dalam bahasa modern itu, kalau dalam masa sekarang itu apa namanya, disikat gigi ya, ada yang sikat gigi. Tapi kalau yang masih menggunakan tradisional itu ya seperti ini, kayu seperti ini atau kayu arok, itu bisa. Zaman Kanjeng Nabi kan belum ada yang namanya apa ya, sikat gigi, jadinya siwakan pakai seperti ini. Ini faedahnya banyak sekali untuk meningkatkan, ya termasuk menghilangkan bau mulut, kemudian meningkatkan apa namanya, hafalan juga, biar hafalannya itu kuat, kemudian juga bisa memperkuat apa, gigi-gigi dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat di taklim mutalim tentang khasiat siwakan, itu ada semua. Kemudian wasani utawi kang kaping pindho ikut indal qiyami ing dalem nalikane tangi, ayat tegese al istiqodi nglilir minal yaumi saking turu. Jadi yang ketiga yaitu ketika kita bangun dari tidur. Ketika bangun tidur itu pastinya bau mulut tidak sedap. Ya, pasti itu. Makanya pada apa, waktu itu untuk bisa disiwaki alias menggunakan siwak tadi, itu sangat disunahkan sekali. Wasalisu tai kaping telu iku indal qiyami ing dalem nalikane ngadeg ila sholati maring sholat, fardun iku fardu au naflan utawa sunnah. Yang ketiga yaitu ketika akan sholat. Jadi ketika akan sholat itu siwakan, biar apa ya, ini kan kesunahan, pasti pahalanya sangat banyak sekali daripada yang tidak siwakan, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Wayatakadu lan dadi kukuh apa siwakan aidon halemale fi ghairi salah sate ing dalem liyane mengkono-mengkono panggonan almadkura kang den tutur mimma saking barang wa kang utawi mah iku madkurun den tutur fil mutawallati ing dalam kitab kang den jembarake keterangane ka qiraatil qur'ani kaya dene maca Al-Qur'an wasfiroril asnani lan kuning-kuningi piro-piro untu. Jadi tidak hanya tiga tersebut, tapi dalam kitab lain, dalam kitab yang lebih luas keterangannya itu seperti ketika mau membaca Al-Quran disunahkan untuk siwakan, kemudian gigi-giginya itu yang masih kuning-kuning itu disuruh siwakan. Wayusan ulan den sunahake apa ayan wiya yen to niat sapa wong bisiwake kelawan siwakan as-sunnata ing nglakone kesunatan. Jadi niatnya itu ning kene disunahkan untuk niat siwakan. Siwakan ya niatnya itu melakukan kesunahan Kanjeng Nabi. Wa ayastaka lan yen to siwakan sapa wong biyamini kelawan tengene wong. Jadi apa, siwakan itu mulai dari yang kanan dulu. Wayabda'u bil janibi wayabda'u lan ngawiti sapa wong bil janibi kelawan arah al aimani kang tengen. Jadi siwakan itu caranya dimulai dari yang kanan dulu. Ini apa, gigi-gigi yang kanan dulu. Min fami saking cangkeme wong. Wa ayamurra lan yen to nglakokake sapa wong hu ing siwak alasak fi halqihi ing atase dure guruan sampai di silat ini. Apa, mulai dari sini kemudian mentengah, tengah, imroran kelawan ngelakoni latifan kang lembut. Jadi ya nyantai aja, jangan sampai di gosok-gosok terlalu keras, jangan, yang lembut aja, nyantai aja. Wala karosi atrosilan piro-piro untuk bame wong. Jadi intinya itu mulai dari yang kanan, kemudian apa namanya, sampai cinglaan ini, sampai dhuwur apa nama tenggorokan, kemudian ke arah apa namanya kiri. Jadi gigi-gigi bam ini yang disiwaki. Kalau dalam kitab ini Imroron latifan wala karosi
rosihi, piro-piro untu bame wong. Jadi giginya yang gigi bam atau geraham itu disiwaki biar nanti ya manfaatnya itu banyak sekali. Itu tadi untuk memutihkan gigi, kemudian memperkuat yang namanya gigi, kemudian juga memperkuat hafalan dan memperbanyak pahala ketika digunakan untuk mau sholat. Karena kan sunnah ini ya pasti ya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena ini sunnah Kanjeng Nabi, sesuatu yang pernah dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.